Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Terpujilah namamu Tuhan. Come on. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yo! Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan pemerintah untuk selamanya. Haleluya, come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. sama-sama sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan pemerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan pemerintah untuk selamanya. Haleluya. Biar Engkau berkarya di tengah-tengah kami, di basa kami akan memuji memuliakan Engkau lebih lagi. Hosana in the highest. Terpujilah nama-Mu Tuhan. In the highest.
sembah Dia, katakan Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hey, welcome home everyone. Selamat datang teman-teman semuanya di dalam Church on Air pada malam hari ini. And so glad every time we can see your face. Dan setiap kali kita bisa berkumpul bersama-sama sekalipun tetap melalui online. Gak ada perbedaan melalui online, bukan, bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja dan hadirat Tuhan tetap ada dimanapun kita berada. So maybe right now you are at your home, atau mungkin di kamar kalian, atau di kos kalian, atau dimanapun kalian berada, bahkan di kota-kota yang berbeda. Bahwa kita tetap terpisah melalui lokasi yang jauh, tetapi kita tetap bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, bukan? Isn't it amazing? Dan seperti di-mention dalam beberapa minggu ini, bahwa kita sekarang saat sedang berada di dalam bulan Seasons of the Spirit, yang kita belajar bersama-sama akan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. And always blessed setiap kali pertemuan kita, dan setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, saya pribadi merasa bertumbuh sekali dalam kehidupan saya dalam beberapa bulan ini. Mendengarkan dan belajar bertumbuh akan pribadi Roh Kudus. Ternyata banyak hal yang kita belum mengerti tentang pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan seperti yang di-mention di minggu lalu, di part pertama oleh Pak Kun, kita berada dalam seri episode yang belajar tentang Story of the Acts. Untuk melihat pribadi Roh Kudus, bukan hanya mengenal Dia atau mengetahui ciri-cirinya, tapi melihat ke dalam kisah nyata bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap orang, bahkan di dalam kisah para rasul. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, pasti akan diubahkan. So, malam hari ini akan diselanjutkan kembali oleh Pak Kuncoro yang akan menyampaikan part 2. Seperti mention pada minggu lalu, bahwa Roh Kudus datang dan membawa perubahan dan pertobatan dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya pertobatan, karena Dia tidak hanya berhenti di situ, tapi Dia akan melanjutkan karyanya melalui kehidupan kita. So excited untuk mendengarkan episode 2 pada malam hari ini. Dan mari kita ambil notes kita. Mari kita berdoa bersama-sama dan tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan dan Roh Kudus. Dan kami bersyukur untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada malam hari ini Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau sampaikan itu akan berbicara secara personal ke dalam kehidupan kami. Dan akan mengubahkan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dan biar itu boleh berbuah dan berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Itu datang dalam karya keselamatan Yesus Kristus sendiri. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jika Tuhan, Roh Kudus menolong orang keluar, maka Roh Kudus mulai bekerja di dalam diri kita. Ini adalah proses yang dikenal dengan nama sanctification, yaitu pengkudusan.
Seakan-akan ya misalnya penggambarannya kalau orang itu menambang batu berlian yang indah itu, maka mereka itu mengambil bukan batunya itu sudah langsung berkilau-kilau yang begitu indah seperti yang kita lihat di perhiasan-perhiasan itu. Tidak, cuma batu yang kotor, yang tidak indah dipandang. Tetapi itu Roh Kudus itu seakan-akan ahli berlian yang sangat pandai. Dia melihat itu dan dia langsung bisa tahu, oh ini harus dibersihkan di mana, dikikir di mana. Oh ini harus dipotong bagaimana, yang itu harus dibuang, yang ini harus dibentuk seperti ini, yang itu begini. Dan kemudian hasil akhirnya adalah sebuah berlian yang begitu indah, kilaunya begitu sempurna, dan itu harganya menjadi begitu mahal. Dari batu yang tergeletak atau di dalam tanah, itu menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan manusia, dipakai di mana-mana. Efesus ini bercerita, itu sebelum itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu kita terima, maka down payment-nya dulu ya, untuk menjadi pertanda kita pasti menerima itu adalah kehadiran Roh Kudus. Itu menterai kepemilikan Allah atas hidup kita. Jaminan Roh Kudus adalah sebuah jaminan bahwa kita pasti diselamatkan. Ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya percaya bahwa janji Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Ketika kita sungguh memutuskan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan mengundang Dia untuk masuk di dalam hidup kita menjadi Raja dan Tuhan Juru Selamat kita, maka pada saat itu Roh Kudus sudah datang kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kehadiran Roh Kudus juga menjadi sebuah jaminan keselamatan kita. Dari mana sih kita tahu bahwa kita pasti diselamatkan? Alkitab sudah ngomong. Ayo kita baca 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa. Kita itu adalah milik dari Bapa. Tahu dari mana? Roh Kudus datang kepada kita. Kehadiran Roh Kudus itu ada stempel hak milik Allah atas diri kita. Tuhan Yesus berkata, apa yang datang kepadaku itu adalah dari Bapa. Itu adalah milik Bapa, dan apa yang sudah diserahkan kepadaku tidak akan lepas dari tangan. Oh, janji keselamatan yang luar biasa. Selanjutnya mari kita baca lagi Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara sekalian, saya sering kali bertanya kepada para murid saya yang datang dari berbagai agama. Saya tanya, kenapa kok mereka itu memilih agama mereka, dan kenapa kok mereka itu beribadah menurut agama mereka. Dan selalu jawaban akhirnya sesudah berdiskusi berputar-putar, akhirnya ultimate tujuan utamanya itu apa? Tujuan utamanya adalah masuk surga. Ada yang berkata, oh menerima nibbana. Ada yang berkata mengalami moksa. Intinya adalah engkau sesudah masa hidupmu berakhir, engkau di dalam kekekalan akan menerima yang terbaik. Tidak ada lagi rasa sakit, kekecewaan, tangis, kelaparan, ketakutan. Tidak ada penderitaan. Saudara-saudara sekalian, Efesus ini bercerita, itu sebelum itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu kita terima. Maka down payment-nya dulu, ya, untuk menjadi pertanda kita pasti menerima itu adalah kehadiran Roh Kudus. Itu menterai kepemilikan Allah atas hidup kita. Jaminan Roh Kudus adalah sebuah jaminan bahwa kita
pasti diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, saya tahu ada teman-teman yang mungkin punya penafsiran atau pemahaman yang berbeda dalam hal ini. Tetapi jika saya secara pribadi berpegang pada janji firman Tuhan, saya tidak berpegang pada perasaan saya bahkan tidak berpegang pada hikmat saya sendiri atau pada kata orang dunia. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya percaya bahwa janji Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Ketika kita sungguh memutuskan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan mengundang Dia untuk masuk di dalam hidup kita menjadi Raja dan Tuhan Juru Selamat kita, maka pada saat itu Roh Kudus sudah datang kepada kita. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana prosesnya. Mungkin Anda merasa, Pak, saya tidak merasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, itu perasaan lo. Ya, firman Tuhan itu tidak menunggu Anda. Tidak. Tuhan sudah berkata, itu yang akan terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya nanti kembali kepada kita. Oke, nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Roh Kudus itu ya akan mendampingi dan mengawal kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Ia menyertai kamu, demikian janji Tuhan Yesus, dan akan diam di dalam kamu. Tuhan berkata bahwa kehadiran Roh Kudus itu adalah seperti kehadirannya Dia sendiri. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk roh orang-orang kudus. Teman-teman, bahkan ada masa-masa saya yakin Anda merasa bahwa Anda sudah tidak bisa berdoa, atau Anda sudah malas berdoa, Anda tidak punya daya untuk berdoa. Saya beritahu kepada teman-teman, janji Tuhan melalui Roh Kudus itu adalah ya dan amin. Roh Kudus yang dikirim kepada kita itu akan mewakili kita untuk menyampaikan pergumulan kita kepada Bapa, dan Bapa akan mendengarkan suara Roh Kudus itu. Roh Kudus itu menyertai kita dan diam di dalam kita. Roh Kudus itu adalah Roh Kristus yang tidak meninggalkan kita, bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Berjalan bersama Dia. Imani ini, sungguh Tuhan tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia bersama dengan kita. Ini adalah hal-hal yang paling penting di dalam kaitan dengan keselamatan yang dilakukan dan dijanjikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, tetapi itu tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, maka kehadiran Roh Allah yang datang kepada umatnya itu selalu membawa perubahan yang besar pada diri umat itu. Di layar Anda bisa baca sebuah survei singkat sekali. Dan saya yakin kalau kita mau belajar lebih dalam, kita akan menemukan lebih banyak lagi. Talenta atau kuasa-kuasa yang memungkinkan manusia-manusia biasa menjadi luar biasa. Manusia-manusia lemah menjadi manusia-manusia yang kuat. Penakluk. Manusia-manusia yang biasa-biasa tiba-tiba menjadi begitu jenius. Ada yang sampai dikatakan bahwa mereka itu diberi oleh Tuhan urapan sehingga mereka itu begitu hebat di dalam bidang seni, di dalam karya tangan mereka. Mereka menciptakan karya-karya yang luar biasa sekali. Kuasa kepemimpinan, kekuatan, keahlian-keahlian yang bersifat khusus, kemampuan untuk menyembah Allah, itu bahkan kemampuan untuk menyembah Allah yang tidak kelihatan yang jauh dari kita, itu adalah karunia dari Roh Kudus. Bahkan sampai pada anugerah untuk menerima wahyu dan mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Saudara-saudara sekalian, Stanley J. Grants berkata, kesaksian Perjanjian Lama meneguhkan bahwa kehadiran Roh Kudus memberikan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas ilahi kita di bumi ini. Jangan ada keraguan lagi. Apa yang kau butuhkan supaya engkau bisa menggenapi
tugas-tugas yang Tuhan kehendaki dalam hidup, Roh Kudus pasti akan berikan kepada engkau apa yang kau butuhkan. Jangan ragu lagi, percaya saja. Nah, sebaliknya juga teman-teman, Roh Kudus ini adalah yang memberikan kepada kita satu-satunya bahaya yang paling besar. Matius 12 ayat 32. Tuhan Yesus berkata, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara sekalian, dosa kepada Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni, tidak akan diampuni. Jadi kita pun harus merenungkan hal ini dengan seksama. Efesus pasal 4 mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu ternyata adalah sebuah pribadi. Karena dia punya perasaan. Dan kalau kita mendukakan hati dia, akan ada masalah besar buat kita. Di dalam konteks Matius pasal 12 ayat 32 itu sebenarnya konteksnya pada saat itu adalah orang-orang Farisi yang iri terhadap pengaruh Yesus yang luar biasa dan bagaimana orang-orang Israel memuja-muja dia, maka mereka pun kemudian mulai mengutuki dia dan berkata bahwa peristiwa-peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah karena Tuhan Yesus itu menerima kuasa dari Beelzebub, dari setan sendiri. Nah, itu adalah sebuah hinaan terhadap kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus merasa perlu untuk menegur mereka dan memperingatkan mereka. Kamu menghina saya, kamu akan diampuni. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus akan mengampuni. Nah, tetapi kalau kau mendukakan hati Roh Kudus, perkaranya jadi sangat serius. Saudara-saudara sekalian, hal ini adalah hal yang harus saya sampaikan. Saya tidak suka menyampaikannya, tapi saya harus menyampaikannya. Karena faktanya adalah, kalau mau jujur, cukup banyak juga hamba Tuhan yang sudah mendukakan hati Roh Kudus. Menerima pengurapan, menerima kuasa, tapi kemudian dipergunakan pengurapan dan kuasa tersebut untuk kepentingan mereka pribadi. Atau untuk meninggikan diri mereka dan hal seperti itu. Saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, Roh Kudus itu punya pribadi. Dia punya perasaan. Jangan kau mendukakan dia. Dia sangat baik kepadamu. Jangan kau mendukakan dia. Dia menolongmu. Jangan kau mendukakan dia. Dia mendampingimu. Jangan kau mendukakan dia. Dia yang menyampaikan ketika engkau lagi down, ketika engkau stres, engkau paling bawah, engkau tidak mampu lagi. Dia yang mengangkat kebutuhan-kebutuhanmu kepada Bapa, menyampaikannya. Jangan mendukakan dia. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya kita tidak mendukakan Roh Kudus? Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jika memang kita menerima kehidupan oleh anugerah Roh Kudus, maka marilah kita mau hidup kita itu dipimpin oleh Dia, oleh Roh Kudus juga. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab mereka hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, mulailah engkau berpikir. Coba engkau teliti apa yang kau izinkan untuk bersarang di pikiran-pikiranmu ini. Apakah itu perkara-perkara yang mengenai kedagingan, atau perkara-perkara yang kau tahu datang dari Tuhan. Mari kita memilih, mulai memilih. Kalau engkau memang hidup oleh Roh, marilah engkau hidupmu pun dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dari cara dari mana? Mulai dari berpikiran. Pikiran-pikiran apa yang kau izinkan untuk bersarang di sini? Ayo. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kalau Anda melihat orang, pendeta besar gitu ya, luar biasa, dia cerita begini, peristiwa-peristiwa mujizat, saya penubuatkan begini. Saudara-saudara, kalau engkau percaya bahwa itu berarti dia adalah anak Allah, engkau tidak tahu kitab. Alkitab, firman Allah sudah berkata kepada kita, orang itu betul-betul anak Allah kalau hidupnya dipimpin oleh Roh Allah.
Cara termudah dan terpasti orang itu kita tahu dia hidupnya dipimpin oleh Roh Allah dari mana? Alkitab. Kenapa demikian? Karena Alkitab sendiri berkata bahwa dia itu adalah buku karya Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, para teolog berkata bahwa Alkitab itu sebenarnya adalah penulisnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mendorong para nabi. Roh Kudus yang menginspirasikan kepada para nabi. Dan mereka mulai menulis. Kepada para rasul dan mereka pun mulai menulis. Dan tulisan-tulisan ini ditinggalkan buat kita selama 2000 tahun. Oh, sudah begitu banyak kerajaan-kerajaan besar yang berusaha untuk menghancurkan. Kekaisaran Romawi berusaha untuk menghapuskan Alkitab. Kekaisaran Sasani sudah berusaha untuk menghancurkan. Dan banyak kerajaan-kerajaan lain. Bahkan yang terakhir di abad ke-20 adalah komunisme yang berusaha terus-menerus untuk membakari Alkitab. Tidak berhasil. Ada suatu kuasa yang luar biasa. Roh Kudus sendiri yang menjaga supaya Alkitab itu tetap terpelihara bagi kita. Sampai pada zaman ini dan bagi keturunan kita. Bila buku itu begitu penting, maka kita harus tahu Roh Kudus memang ingin kita untuk belajar dari situ. Buku itu menjadi petunjuk yang pasti tentang apa yang menjadi kehendak, apa yang dipandang benar yang harus kita lakukan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu teman-teman, kalau seandainya ada di antara orang-orang yang berkata, oh saya menerima langsung dari Roh Kudus, Alkitab sudah tidak perlu lagi, 100% tinggalkan orang itu. Atau ada yang berkata, oh ini saya dapat dari Tuhan, dan dia mengajarkan A, B, C, D, E, F, G. Ternyata Anda cek A, B, C, D, E, F, G, itu tidak cocok dengan pengajaran Alkitab, maka 100% tinggalkan orang itu. Tidak mungkin Roh Kudus yang memberikan kepada kita Alkitab akan mempertentangkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Saya mengatakan begini bukan berarti saya saya menolak orang-orang yang menerima pewahyuan secara pribadi dari Roh Kudus. No. Saya percaya Roh Kudus tetap berbicara kepada masing-masing kita. Roh Kudus mampu memberikan petunjuk-petunjuk yang bersifat pribadi kepada kita. Dan itu menuntut ketaatan pribadi dari kita. Tetapi, kalau engkau melangkah keluar dan engkau berkata, oh ini kehendak Allah, dan engkau mengajarkan sesuatu yang bukan sudah dinyatakan, atau malah bertentangan dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Roh Kudus selama ribuan tahun, maka 100% engkau tidak bisa dipercaya. 100% engkau tidak bisa dipercaya. So teman-teman, kalau kau mau tahu kehendak Tuhan, pimpinan Roh Kudus, kau harus mau membaca Alkitab, mulai mempelajari Alkitab, mulai merenungkannya, dan kau mulai menerapkannya di dalam hidupmu. Ya. Lalu dari mana? Kalau kita bisa membedakan, ya mungkin ada orang ngaku Kristen gitu ya, tapi dari mana kita tahu bahwa itu anak Allah atau bukan? Dari mana kau bisa tahu? Galatia 5 dari ayat 19 sampai 23 menjelaskan kepada kita ada dua perbedaan. Yang pertama adalah dikatakan begini, perbuatan daging telah nyata, kecabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, berkelahi, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan yang sejenis itu. Itu 100% adalah perbuatan daging. Sementara di sisi yang satunya lagi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini jelas sekali oleh Galatia pasal 5 ditunjukkan kepada kita. Mereka yang menghasilkan buah oleh roh, itu hidupnya akan seperti ini. Sikap perilakunya akan seperti ini. Tetapi mereka yang tidak dipimpin oleh roh, maka perilakunya akan seperti ini. Pikiran-pikiran mereka, ucapan, perilaku mereka, itu akan seperti ini. Kedagingan dan buah roh. Dua hal ini tidak bisa ditipu lagi. Jadi teman-teman, marilah kita pertama-tama mengkoreksi diri kita. Seberapa besar persentase bagian kita ini yang masih hidup menurut daging? Seberapa besar persentase kita yang sudah menampilkan buah roh? Nah, itu adalah PR kita. Mau bertumbuh bagaimana? Demikian juga kalau Anda ketemu orang, Anda nilai orang itu. Nah, Anda akan bisa tahu, oh ada buah roh di dalam dia. Oh, itu adalah 100% sama sekali tidak ada di dalam pimpinan Tuhan. Engkau bisa tahu. Kita dikasih tahu oleh Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Pelajari ini terus, ingat ini terus. Dari situ kita bisa tahu diri kita dan juga orang lain. Bahkan para pengkhotbah yang hebat, para pemimpin agama yang hebat. Gampang kok melihat ini, kita langsung tahu yang mana manusia yang dipimpin oleh Roh Allah, yang mana manusia yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Langsung kelihatan dengan jelas. Saudara-saudara sekalian, saya akan menutup studi kita tentang Roh Kudus ini dengan sebuah cerita. Suatu hari ada seorang cucu yang pulang dari sekolah minggu. Dia adalah keturunan Indian Amerika dan dia itu jengkel sekali. Dia merasa, aduh kok susah sekali ya. Dia bertemu dengan kakeknya dan dia berkata, kakek aku ini heran, kok susah sekali ya jadi orang baik itu ya. Dia bilang gitu. Dan kemudian kakeknya berkata, oh ada sebuah legenda dari suku Indian Cherokee. Sebenarnya di dalam diri kita ini, di dalam manusia ini, ada 2 ekor serigala. Serigala putih dan serigala hitam. Kedua serigala ini terus berperang. Terus berperang. Serigala putih itu sebenarnya mewakili sifat baik kita. Serigala hitam itu mewakili sifat jahat kita. Ini berperang. Nah, kalau Anda lihat logo dari Taoisme ya, yang bola itu, Anda lihat, itu kan ada hitam dan putih. Dan itu bukan lurus gini, bukan 50% gini, tapi saling. Yang hitam ada sedikit masuk ke wilayah putih, yang putih ada sedikit masuk ke wilayah hitam. Dan bahkan di kepala hitam dan putih ini ada titik putih dan hitam. Gitu ya. Lambang Tao itu ya. Nah, teman-teman, di dalam diri manusia kita memang menerima natur ini. Ada 2 natur yang berkelahi. Serigala hitam dan serigala putih. Terus berkelahi sepanjang ini kita hidup. Kakek itu berkata begitu. Dan kemudian cucu yang sudah stres ini bertanya, kalau begitu siapa yang nantinya yang menang dari perkelahian tersebut? Lalu kakek ini menjawab dengan mudah sekali. Well, itu ditentukan yang mana yang kamu kasih makan. Karena yang kamu kasih makan, dia akan menjadi semakin kuat. Dan yang tidak kamu kasih makan akan menjadi semakin lemah. Dan yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Jadi teman-teman, anugerah dari Tuhan yang itu luar biasa, yang sudah saya gambarkan kepada Anda, yang Alkitab sudah ajarkan kepada kita. Ini semuanya untuk kita. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita meresponi anugerah tersebut? Apakah kita mau menerima dia dengan penuh, atau cuma kita menerima dengan sukacita tapi kita kemudian tidak mempedulikan dia lagi? Di dalam natur kita ini, yang mana yang kita kasih makan? Apakah kita terus-menerus memberi makan serigala putih sehingga dia menjadi semakin lama semakin besar di dalam hidup kita, semakin lama menjadi semakin kuat di dalam hidup kita, dan yang hitam semakin lama menjadi semakin lemah, semakin kecil, dan akhirnya atau sebaliknya, kita kasih makan yang hitam terus, yang putih minta makan, wah nanti kita kasih yang hitam terus, yang hitam tambah gede, dan kemudian kita heran, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Kau tidak menolong aku? Itu namanya bodoh. Nah,
Ada juga yang menyulitkan dirinya sendiri. Caranya adalah gimana? Oh, saya kasih putih, saya kasih makan yang putih, saya kasih makan yang hitam. Nah, cocok sudah. Mereka jadi sama kuat dan setiap hari itu akan terus berperang dalam hidupmu. Yang pusing siapa? Kamu. Nah, jadi teman-teman, pilihlah baik-baik. Tentukan keputusanmu. Itu adalah keputusan yang harus kau buat tiap hari. Tiap kali engkau akan mengambil keputusan. Ketika Roh Kudus mengingatkan kepada engkau firman Tuhan, kau harus buat keputusan. Yang mana, serigala yang mana yang akan kau kasih makan. Hidup dalam ketaatan. Menjadi manusia dipimpin oleh Roh Allah. Dan sungguh, buah roh akan tampil dari dirimu. Buah yang tetap. Supaya apapun yang kau minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. What the truth? Terima kasih Pak Kuncoro yang telah menyampaikan pengajaran yang begitu menumbuhkan kehidupan kita semuanya. And that's so true, friends. Benar sekali bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus menjadi jaminan keselamatan dan jaminan untuk segala sesuatu yang Dia sediakan dalam kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah roh dalam hidup ini. Sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa melihat lewat kehidupan kita, melihat Tuhan di dalam hidup kita. Kapanpun mereka melihat kita, mereka akan melihat Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. And I want to pray with you all, bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang bergumul, ataupun bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang jauh daripada Tuhan, sudah mundur daripada Tuhan, atau bahkan teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan kabar baik ini, yang mungkin kita seringkali neglect atau tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. And let's pray together bahwa kita kembali datang kepada Tuhan dan gak ada waktu yang lebih baik selain hari ini. That today is the best day. Untuk kemudian kita mengarahkan kembali kehidupan kita, membawa kehidupan kita dengan rendah hati kembali kepada Tuhan dan meminta Roh Kudus berbicara lebih besar dalam kehidupan kita. And let's pray together. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang mengubahkan kami dan menyadarkan kami malam hari ini, Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami tidak mampu dan tidak sanggup hidup di luar Engkau, Tuhan Yesus. Kami membutuhkan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang seringkali neglect atau tidak mendengarkan Engkau, Tuhan. Dan kami undang Engkau, Roh Kudus, masuk dalam kehidupan kami dan menguasai kehidupan kami. Tidak hanya berjalan bersama kami, tapi Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan kehidupan yang kami miliki boleh berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. And I want to encourage you all bahwa tidak hanya di Church on Air atau mengikuti gereja secara online seperti ini, tapi jauh lebih penting daripada itu semuanya, untuk kita bisa bertumbuh di dalam komunitas kecil yang dinamakan small group. Tempat di mana kita akan menemukan keluarga dalam Tuhan, teman-teman dekat kita di dalam Tuhan. That we all need a circle of friends. Kita membutuhkan circle of friends yang mampu mengarahkan kehidupan kita ke arah-arah yang positif dan membuahkan hasil-hasil buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita juga. Karena teman-teman yang ada di sekitar kita, lingkungan kita yang positif, akan membawa kita ke arah yang positif dan mensupport kehidupan kita untuk bisa bertumbuh. Oleh karena itu, teman-teman semuanya bisa klik link description yang ada di bawah, ataupun scan QR code yang ada di layar untuk bisa join ke dalam small group yang ada. Dan di situ teman-teman bisa menemukan keluarga dalam Tuhan dan bisa berbagi beban apapun yang teman-teman rasakan dan bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh lebih kuat dan lebih kuat dari waktu ke waktu. Di small group itu teman-teman semuanya akan join dan bisa bertemu, kita semuanya akan terkoneksi dan bisa bertemu dengan teman-teman kita yang berada di kota-kota berbeda. Karena jarak apapun tidak dapat memisahkan kita. Dan kita akan bertumbuh-tumbuh bersama-sama sebagai satu kesatuan di dalam Tuhan. And we want to welcome you. Please isi link yang ada di bawah dan we want to welcome you and chit-chat with you and grow together with you. Let's grow together from day to day. Then we are at the end of the service right now from the Church on Air pada malam hari ini. Dan thank you for joining Church on Air untuk malam hari ini. Dan we hope bahwa kebenaran ini tidak hanya berhenti untuk kita dengarkan, tetapi lebih baik daripada itu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita dan kehidupan kita menjadi berbuah. So we hope we can see you again next week and God bless you. See you. Have a great week. God bless you all.